Halo, ketemu lagi di kuliah daring etika profesi dan tata kelola korporasi. Udah lewat 5 pertemuan nih, gimana? So far so good, apa gimana nih? Kalau masih nggak paham, tinggal puterin aja video-video yang lain. AdSense-nya jangan di skip ya, canda guys. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iklim etika dan organisasi berintegritas. Subpokok bahasan pada pertemuan ini ada 5, yaitu pentingnya membangun iklim etika dan organisasi berintegritas, 2. Keterbatasan program compliance, 3. Integritas sebagai tata kelola etika, 4. Program integritas yang efektif, 5. Dampak organisasi yang berintegritas terhadap akuntan profesional. Pertama, kita bahas dulu pentingnya membangun iklim etika dan organisasi berintegritas. Jadi, banyak pimpinan organisasi dan perusahaan yang beranggapan bahwa permasalahan etika itu merupakan permasalahan individual. Benar nggak sih? Alasan atas pemikiran tersebut adalah setiap individu bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan tidak beretika yang mereka lakukan. Sementara organisasi nggak berbuat apa-apa untuk mempengaruhi etika seseorang karena udah terbentuk melalui keluarga dan pendidikan yang udah ditempuh. Emang iya? Kamu ingat nggak dengan kasus hukum yang menjerat Gayus Tambunan dan Melindadi? Gayus Tambunan si orang DJP dan Melindadi dari Citibank. Ingat nggak? Apa yang mereka sudah perbuat berpengaruh terhadap organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Gara-gara si Gayus, kepercayaan wajib pajak untuk membayar pajak berkurang, sedangkan gara-gara Melindadi, Citibank harus membayar dana nasabah yang sudah digelapkan dan Citibank dapat hukuman dari Bank Indonesia. Berdasarkan contoh kasus itu, jawaban dari pertanyaan saya yang tadi tidak mutlak benar, karena organisasi sangat berkepentingan terhadap perilaku etika dari orang-orang yang bekerja pada organisasi tersebut. Tapi organisasi sebenarnya juga bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Contohnya seperti yang terjadi di Sears, Roebuck & Company tahun 1992. Saat itu perusahaan dibanjiri komplain atas bisnis layanan otomotif. Pelanggan dan pengacara dari 40 negara bagian di Amerika Serikat menuduh perusahaan udah menyesatkan pelanggan dengan menjual suku cadang yang sebenarnya belum perlu diganti. Peristiwa ini terjadi bukan karena penurunan moral karyawan dan bukan disengaja oleh manajemen. Lah terus masalahnya apa dong? Gara-gara pendapatan menurun, pangsa pasar mengecil dan persaingan yang semakin ketat, manajemen perusahaan berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan sasaran dan insentif baru untuk karyawannya. Perusahaan meningkatkan kuota minimum dan memperkenalkan insentif produktivitas bagi mekanik bengkel. Asisten pelayanan diberikan target penjualan untuk produk tertentu seperti rem, shock absorber, dan lain-lain per shift dan memperoleh komisi dari penjualan. Kalau mereka gagal mencapai target, mereka akan dipindahkan atau dikurangi jam kerjanya. Nah, karena sistem yang baru, padahal juga mereka tuh sebenarnya nggak memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan, mereka mengalami perang batin. Widih, gila nggak tuh? Mereka jadi sulit membedakan antara layanan yang sebenarnya nggak dibutuhkan dan perawatan yang memang perlu dilakukan. Ditambah lagi ketidaktahuan pelanggan, mekanik menetapkan sendiri tindakan mereka dalam gray area. Karena nggak ada dukungan dari manajemen untuk melakukan praktik bisnis beretika, ditambah lagi tekanan dari manajemen, tidak ada yang mendeteksi dan memeriksa penjualan dan hasil kerja yang buruk. Ya, terjadilah. Berikutnya kita bahas keterbatasan program compliance ya. Berangkat dari contoh Sears, Roebuck & Company tadi, maka sebenarnya organisasi itu perlu loh ada etika di organisasi. Organisasi mengembangkan etika organisasi yang bisa mendeteksi dan mencegah pelanggaran hukum. Program compliance biasanya menekankan pada pencegahan terhadap tindakan yang melawan hukum. Caranya dengan meningkatkan pemantauan dan pengawasan serta memberikan hukuman bagi pelanggar. Tapi ternyata program compliance ini punya keterbatasan nih. Pertama, perusahaan multinasional harus menghadapi perbedaan hukum dan aturan masing-masing negara. Tapi sebenarnya ini bisa diatasi dengan menetapkan standar yang tinggi. Kedua, program compliance terlalu menekankan pada pemberian ancaman deteksi dan hukuman. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa manusia bersifat self-interest yang lebih memperhatikan untung rugi pada suatu pilihan daripada pertimbangan moral. Padahal nggak semuanya manusia kayak gitu.
Ketiga, program compliance tidak mendorong terciptanya imajinasi moral atau komitmen, karena program ini bukan sebagai pedoman untuk perilaku keteladanan atau praktik-praktik yang baik. Yuk move on ke pembahasan berikutnya, integritas sebagai tata kelola etika. Pendekatan berbasis integritas diyakini akan membuat organisasi memiliki standar yang lebih kuat. Kalau program compliance berakar pada upaya untuk menghindari pelanggaran hukum, maka program integritas lebih mendefinisikan dan menghidupkan nilai-nilai organisasi, menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang beretika baik, dan menanamkan rasa akuntabilitas bersama antar pegawai. Pada pendekatan integritas, konsep etika yang disepakati oleh anggota organisasi merupakan kekuatan utama dari organisasi tersebut. Nilai-nilai etika akan mempertajam upaya pencarian kesempatan, perancangan sistem organisasi, dan program pengambilan keputusan yang digunakan oleh individu dan kelompok. Nilai-nilai etika akan memberikan kerangka acuan yang sama dalam organisasi dan berfungsi sebagai kekuatan untuk mempersatukan organisasi dari fungsi yang berbeda, bisnis yang berbeda, dan kelompok karyawan yang berbeda. Pendekatan organisasi yang berintegritas lebih luas, lebih dalam, dan lebih sulit dari program compliance. Kenapa? Lebih luas karena pendekatan ini berupaya untuk memungkinkan terciptanya perilaku yang bertanggung jawab. Lebih dalam karena mencakup etos dan sistem operasi dari organisasi dan anggota-anggotanya, nilai-nilai yang mereka pedomani, cara berpikir, dan berperilaku. Lebih sulit karena membutuhkan upaya secara aktif untuk mendefinisikan tanggung jawab dan aspirasi yang menjadi bagian dari pedoman etika organisasi. Nah, sekarang kita lihat yuk perbedaan karakteristik program compliance dan integritas. Karakteristik pertama adalah etika. Program compliance menggunakan etika yang sesuai dan taat dengan standar yang diterapkan dari luar organisasi. Sedangkan program integritas etikanya dikelola sendiri sesuai dengan standar yang dipilih. Karakteristik kedua adalah tujuan. Tujuan program compliance adalah mencegah terjadinya tindakan melawan hukum, sedangkan tujuan program integritas adalah mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab. Karakteristik ketiga adalah kepemimpinan. Program compliance dipimpin oleh ahli hukum, sedangkan program integritas dipimpin oleh manajemen dengan bantuan ahli hukum, spesialis SDM, dan lain-lain. Karakteristik keempat adalah metode. Metode dari program compliance adalah pendidikan, pengurangan kewenangan, auditing dan pengawasan, dan pemberian hukuman. Sedangkan metode program integritas adalah pendidikan, kepemimpinan, akuntabilitas, sistem organisasi dan proses pengambilan keputusan, auditing dan pengawasan, dan pemberian hukuman. Jelas lebih kompleks metodenya program integritas. Dan karakteristik terakhir adalah asumsi perilaku. Asumsi perilaku yang digunakan oleh program compliance adalah otonom atau individualis yang didorong oleh kepentingan diri sendiri yang bersifat material, sedangkan asumsi perilaku yang digunakan oleh program integritas bersifat sosial yang dipandu oleh kepentingan diri sendiri yang bersifat material, nilai-nilai, kesempurnaan, dan rekan sejawat. Sedangkan perbedaan implementasi program compliance dan integritas adalah berdasarkan standar, program compliance menggunakan hukum pidana dan undang-undang terkait dengan kegiatan organisasi perusahaan, sedangkan pada program integritas menggunakan standar nilai-nilai dan aspirasi organisasi, kewajiban sosial, termasuk kewajiban taat hukum. Berdasarkan staffing, program compliance mengarah ke ahli hukum, sedangkan untuk program integritas diimplementasikan oleh pimpinan dan manajer. Berdasarkan kegiatan, program compliance mengembangkan standar compliance, pelatihan dan komunikasi, pelaporan pelanggaran, investigasi, audit atas ketaatan, dan penegakan standar. Sedangkan program integritas menjalankan organisasi berdasarkan nilai-nilai dan standar, pelatihan dan komunikasi, pengintegrasian nilai-nilai ke dalam sistem organisasi, memberikan bimbingan dan pelatihan, menilai kinerja berbasis nilai-nilai, identifikasi dan pemecahan masalah, dan mengawasi ketaatan. Dan berdasarkan pendidikan, program compliance menggunakan sistem dan standar compliance, sedangkan program integritas diimplementasikan pada pengambilan keputusan dan nilai-nilai organisasi, sistem, dan standar compliance. Jika dilihat dari perbandingan program compliance dan program integritas, kok rasa-rasanya lebih bagusan program integritas ya? Soalnya integritas itu ditumpukan pada diri masing-masing karyawan. Nah, sekarang mungkin akan timbul pertanyaan, dari semua jenis program integritas yang ada, yang mana yang paling efektif?
Pada dasarnya, nggak ada satu jenis program integritas yang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi program integritas pada satu organisasi perusahaan, seperti pribadi pimpinan organisasi, sejarah organisasi, budaya organisasi, lini bisnis, dan regulasi industri. Tapi, ternyata ada nih karakteristik program integritas yang efektif. Pertama, nilai dan komitmen yang masuk akal dan secara jelas dikomunikasikan. Nilai dan komitmen mencerminkan kewajiban organisasi dan aspirasi yang dimiliki secara luas yang menyentuh seluruh anggota organisasi. Kedua, pimpinan organisasi secara pribadi memiliki komitmen, dapat dipercaya dan bersedia untuk melakukan tindakan atas nilai-nilai yang mereka pegang. Pimpinan bukan hanya juru bicara, tapi pimpinan juga harus bersedia untuk memeriksa keputusan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Selain itu, pimpinan harus mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan yang sulit ketika terjadi konflik antara kewajiban etika. Ketiga, nilai-nilai yang digunakan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan manajemen dan tercermin dalam kegiatan-kegiatan penting organisasi, seperti penyusunan rencana, penetapan sasaran, pencarian kesempatan, alokasi sumber daya, pengumpulan dan komunikasi informasi, pengukuran kinerja, dan pengembangan SDM. Keempat, sistem dan struktur organisasi mendukung dan menguatkan nilai-nilai organisasi. Sistem pelaporan dibuat untuk memungkinkan dilakukannya check and balance untuk mendukung pertimbangan yang objektif dalam pengambilan keputusan. Kelima, seluruh manajer memiliki keterampilan pengambilan keputusan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang berbasis etika setiap harinya. Berpikir dan memiliki kesadaran etika harus menjadi bagian dari perlengkapan mental seorang manajer. Yang terakhir, kita bahas dampak organisasi yang berintegritas terhadap akuntan profesional. Konsep organisasi berintegritas dapat membantu akuntan profesional dalam dua hal. Pertama, untuk akuntan profesional yang mengembangkan kantor sendiri, maka pendekatan integritas akan membantu mereka dalam menghidupkan dan menjaga etika akuntan profesional yang akan memudahkannya dalam menjalankan profesi. Kedua, untuk akuntan profesional yang bekerja di suatu organisasi, penilaian terhadap integritas organisasi merupakan langkah pertama dalam pemilihan organisasi tempat bekerja. Akuntan profesional harus memilih tempat bekerja yang mendorong terciptanya dan terjaganya etika akuntan profesional. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang materi pada pertemuan ini. Oh ya, materi pada pertemuan ini juga merupakan materi terakhir untuk bagian etika profesi. Sampai jumpa ya minggu depan dengan topik tata kelola korporasi. Bye-bye.